Ya bisa dengar ya. Oke, kita sambut terima Pak Sarul. Selamat malam Pak Sarul. Malam Pak Yusuf yang baik Selamat hati dan malam Pak. tidak sombong. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya Ya, langsung ke Pak Bram. Pak Bram bisa dengar saya? Iya, Pak. Baik, malam Pak Bram. Iya. Saya hanya Malam, malam. mereview apa yang disaksikan Pak Bram ya. Tadi Iya, Pak. yang saya dapat, Pak Bram datang dari awalnya Kristen dan mengaku Iya, Pak. tidak tahu Kristen itu apa. Lalu pada saatnya Bapak mengambil sikap menikah dengan muslimah, dan pada saat itu juga Bapak mengambil sikap untuk masuk Islam karena alasan nikah gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Eh, yang saya dengar berikutnya adalah Bapak mengatakan bahwa saya kembali ke Kristen itu karena membaca literatur perbandingan agama gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya tidak mendengar Bapak memberikan kesaksian tentang keislaman Bapak. Maksud saya begini, di dalam Bapak Islam selama 2 tahun itu, sejauh mana Iya. Bapak melakukan ibadah sholat? Oh, saya, Pak. Saya tidak terlalu mengimani pada waktu itu karena bagi saya itu hanya KTP supaya saya diterima di agama mertua saya. Ya, saat itu saya belum tahu kebenaran Injil dan mana yang benar. Bagi saya sama itu agama. Saya sama Oh ya, itu baik, bagi baik, saya. baik. Nah, Baik, artinya pada apa waktu yang saya itu, sampaikan tadi, pada waktu itu. baik, baik, baik. Apa yang saya sampaikan tadi benar, Pak ya. Bapak masuk Islam hanya karena menikah, gitu ya. Iya, iya, iya. Baik, jadi saya tidak bisa melabeli Bapak sebagai murtadin, karena emang Bapak bukan orang Islam. Walaupun dalam Islam itu, Pak, bukan berarti dia bersahadat lalu Islam tidak. Islam itu pada saat dia bersahadat, dia kuatkan dengan hatinya, dia laksanakan syariatnya, itu baru namanya Islam. Jadi gitu kawan-kawan yang mendengarkan channel ini, jadi Pak Bram ini tidak pernah masuk Islam, hanya saja beliau sebagai kedok untuk menjadikan agar nikahnya bisa diterima. Gitu. Dan yang terakhir saya dapat tadi, ada kalimat Bapak yang mengatakan ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Al-Quran. Saya ingin paham pertanyaannya apa. Mungkin saya bisa menjawabnya, dan kalau saya tidak bisa menjawabnya, saya akan belajar lagi. Silakan Pak, apa itu? Di dalam di Quran, coba buka Pak di Quran apa ya? Ya. Quran 3 ayat Quran 4 ayat 171. Coba Pak buka. Anisa 171 ya. Iya. Apa itu Pak? Dia Isa Al-Masih tiupan roh Allah. Yang Bapak dapat dari situ apa Pak? Jadi Isa Al-Masih itu termasuk bagi saya, pemikiran saya, kalau memang Isa Al-Masih itu memang roh Allah. Nah, begitu. Itu pemikiran Bapak ya? Iya, pemikiran saya. Dan saya juga baca kalau Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat. Dan dia memang. Jadi nilai apa yang Bapak ambil dari Isa dimuliakan di dunia dan akhirat? Nilai apa yang Bapak ambil dari situ? Apa value yang Bapak dapat di situ tentang Isa? Bukan dimuliakan, terkemuka. Ya, bukan terkemuka. Dimuliakan, terkemuka. Baik, terkemuka kita sepakat ya.
terkemuka Value di apa yang dunia Bapak dan dapat? akhirat. Ya, value apa yang Bapak dapat untuk Bapak sandarkan ke Isa? Itu maksud saya. Kalau terkemuka di dunia dan akhirat, dalam KBBI mengatakan dialah nomor 1 di dunia dan akhirat. Artinya kalau nomor 1 di dunia dan akhirat, dialah sang pencipta itu, dialah Tuhan itu. Karena Tuhanlah nomor 1 di dunia dan akhirat. Kalau Baik, orang di baik, dunia, tunggu baik, udah saya tangkap. Pak. Ya, silakan. Kalau orang di dunia itu soal biasa, terkenal, paling ganteng, paling pintar, itu biasa. Tetapi ini di akhirat, kalau di akhirat nomor 1, berarti dia Tuhan itu, karena Tuhanlah nomor 1 terkemuka di akhirat. Nah, coba bagaimana? Itu yang pertanyaan bagi saya yang paling utama pada waktu itu untuk mencari kebenaran itu. Karena Isa juga yang terkemuka di dunia dan akhirat. Udah selesai, Pak? Bukan dimuliakan, Pak ya, bukan dimuliakan. Jangan salah. Ya. Dimuliakan itu ada ya, tidak. Terkemuka. Ya. Terkemuka ya, disepakati ya terkemuka ya. Iya. Baik. Dengan terkemukanya Isa di dunia dan di akhirat, lalu Bapak mengambil konklusi bahwa dialah Tuhan, dialah Sang Pencipta. Begitu, Pak? Iya. Nah, jadi kalau Bapak udah membaca Al-Quran, jangan mengambil ayat 1 aja, Pak. Baca di Al-Maidah 72, Pak. Bapak udah baca? Iya, di Al-Maidah. Apa dikatakan di situ? Dikatakan di Al-Maidah 72, jadi Bapak harus konsisten. Nah, di sana Isa juga. Iya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi sama Pak, Isa yang Bapak maksud tadi sama dengan Isa di situ. Tunggu Pak. Di Quran 72 di Quran itu juga tidak ada dikatakan tidak bersama dengan Maria. Itu tuduhan Quran itu salah, Pak. Kristen tidak pernah mempertuhankan Ibu Maria juga. Yang bicara Kristen Maria siapa? Saya tidak bicara Kristen di sini. Saya bicara Islam, Pak. Anda kan mengklaim ayat saya, lalu Anda mengambil konklusi bahwa dialah Tuhan dengan keterkemukaannya. Ya, Bapak ambivalen dengan Al-Maidah 72. Jadi Bapak sebaiknya hindari mengambil Al-Quran untuk membenarkan Isa sebagai Tuhan. Karena Bapak akan terganjal oleh Al-Maidah 72. Oh, saya jadi kembali lagi gara-gara membandingkan, Pak. Jangan salah, Pak. Saya gara-gara ada perbandingan. Makanya saya cari kebenaran itu dari atas dasar perbandingan agama, Pak. Berarti ayatnya Pak Sarul itu kontradiksi. Anda punya ilmu apa tentang Islam sehingga Anda punya kompetensi untuk membandingkan? Anda punya ilmu apa? Kontradiksi, Pak. Kalau begitu Bapak nggak setuju kontradiksi itu. Tolong yang lain bicara, jangan ya. Saya lagi fokus ya. Biasakan elegan dikit ya. Pak Sarul harap elegan juga, Pak Sarul. Pak, sama-sama elegan. Saya punya kompetensi karena saya Pak Sarul harap elegan juga, Pak Sarul. Pak Sarul tidak bisa mengambil konklusi. Pak Sarul tidak bisa mengambil konklusi terhadap pernyataan seseorang. Loh, pada saat orang membicarakan iman saya, sekarang Bapak bertanya, dia menjawab. Bapak Sarul bertanya, atas dasar apa? Dia menjawab. Saya bicara. Bukan masalah itu, Pak Sarul silakan iman Pak Sarul, tapi dia menemukan kebenaran di situ, tidak ada salahnya Pak Sarul. Ya, saya tidak salah. Ya, Pak Sarul silakan jelaskan. Pak Sarul tidak bisa mengambil konklusi terhadap sikap seseorang. Pak Sarul silakan menjelaskan. Saya harus mengambil konklusi terhadap akidah saya, Bos. Ya, sekarang Pak Sarul menyediakan aliat. Sekarang dia juga bisa mengambil konklusi di situ atas pribadinya. Apa salah? Apa kompetensinya? Bukan masalah kompetensi. Sekarang Pak Sarul buka ayat. Pak Sarul suruh dia baca. Dia punya kesimpulan pribadi. Apa salah?
Pak Kasih, tolong Anda diam. Benar Anda itu. nggak nyambung. Bukan tolong dia Pak Sarul, ini masalah kebenaran Pak Sarul. Pak Kasih, Saya selama ini berdiskusi dengan Pak Sarul sangat luar biasa loh Pak Sarul. Tapi malam ini Pak Sarul menunjukkan suatu sikap yang tidak baik. Pak Kasih ya, dia Malam ini Pak Sarul menunjukkan sikap yang kurang baik. Malam ini Pak Sarul menunjukkan sikap yang kurang baik. Saudara-saudara, dia mengaku tidak paham Islam. Paham nggak? Tidak paham berarti bukan semua Pak Sarul. Dia berhak mengambil kesimpulan atas pribadi dia Pak Sarul. Pak Sarul tidak bisa. Sekarang kalau dia menemukan kebenaran dalam Al-Quran, Pak Sarul akan berbahagia kan kalau dia masuk Islam kan? Sekarang dia menemukan suatu kebenaran yang bagi dia itu adalah konklusi bagi pribadinya. Apa itu salah? Islam tidak butuh manusia. Allah tidak butuh Itu kan manusia. itu kan menurut Pak Sarul. Ya, tidak butuh manusia Pak, darah halal ya. Menurut Pak Sarul. Pribadi orang berbeda Pak Sarul. Firman Allah. Iya, awalnya menurut firman Allah, tapi menurut dia kalau bukan bagaimana? Pak Sarul juga nggak bisa itu kok. Enggak, saya ini apa kompetensi? Tidak bisa Pak Sarul dalam bersikap begitu juga nggak bisa Pak Sarul. Salah itu Pak Sarul. Selama ini saya berdiskusi dengan Pak Sarul luar biasa loh Pak Sarul. Tapi malam ini Pak Sarul sangat tidak etis, sangat tidak etis Pak Sarul. Orang Kristen membicarakan tentang iman saya tidak boleh Ya diam. silakan Pak Sarul, silakan Pak Sarul memberi penelusuran, tapi Pak Sarul tidak bisa mengambil konklusi terhadap sikap pribadi dia gitu Pak Sarul. Dulu, Anda tidak punya kompetensi. Tidak bisa Pak Sarul. Pak Sarul silakan meluruskan, tetapi Pak Sarul tidak bisa mengambil kesimpulan atas sikap pribadi dia Pak Sarul. Pak Sarul tidak bisa mengambil konklusi atas sikap pribadi dia Pak Sarul. Itu namanya pengekangan. Tidak bisa. Pada saat saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, apa maksud Anda? Itu hak Sarul, itu hak Pak Sarul. Tapi kalau dia mengatakan itu Tuhan, itu hak dia juga Pak Itu Sarul. haknya Bapak. Haknya Bapak. Hak Bapak itu. Hak Bapak Tidak itu. ada. Hak Bapak. Tidak ada ruang Anda untuk berdakwah di situ? Siapa yang berdakwah Pak Sarul? Dia cuma menyatakan apa sikap pribadi dia. Pertanyaan saya, pada saat orang di luar Kristen menghakimi Tuhan Anda, apakah tidak ada ajaran dakwah di agamamu? Pak, kami tidak pernah membela Tuhan kami, Pak. Pak Sarul, Pak Sarul, sudah tua Pak Sarul, jangan kembali ke anak kecil Pak Sarul. Jangan. Terima kasih. Saya tidak punya kompetensi dengan Anda. Saya ingin kembali kepada Pak Bram. Saya tidak pernah menghina Pak Bram. Beliau hanya mengambil satu ayat untuk membenarkan Isa sebagai Tuhan. Saya tidak menyalahkan. Banyak Pak. Banyak ayat Pak. Surat As-Zukruf banyak. Hanya dalam Isa. Lagi-lagi Bapak keliru. Karena kan Bapak tidak paham ini. Keliru untuk karena Bapak. Tidak paham. Yang Islam Bapak, kan Bapak sendiri orang pintar, Pak ya. Jangan menuduh, Bapak jangan Bapak tidak berhak menilai Pak, saya. minal aidin wal faizin itu bahasa Arab atau bukan, Pak? Saya tanya Bapak Sarul. Minal aidin wal faizin. Saya tanya Bapak. Tolong yang lain elegan dikit. Pak Sarul, Pak. Saya tanya Bapak karena Bapak sudah memfonis anu. Bom-bom kamu sekolah. Minal aidin wal faizin itu bahasa Arab enggak itu? Tidak berhak menilai saya. Menilai keputusan saya. Saya berhak untuk Pak, dengarin memahami. Saya ya. Pak, dengarin saya. Di dalam Islam itu syariatnya jelas. Jika Anda melihat satu kemungkaran di dalam agama ini, tebaslah dengan 3 cara. Pertama, dengan puasamu, luruskan mereka. Yang kedua, dengan lisanmu. Saya lagi berdakwah dengan lisan saya karena Anda mengutip ayat Al-Quran. Saya tidak menghakimi Anda. Pak Sarul yang membahas, tanya dia dulu Pak Sarul yang tanya dia. Tolong Pak Yusuf. Atas dasar apa Pak Sarul? Pak Sarul yang menanya dia dulu. Bukan Pak Sarul, saya berhak Pak Sarul membela teman Pak Sarul. Pak Sarul saya tidak punya kompetensi dengan Bapak. Saya lagi tapi saya punya kompetisi Pak. Saya punya kompetensi. Saya punya kompetensi Pak. Atas kebenaran Pak. Itu siapa? Bapak itu yang menanyakan ke dia. Bapak yang mancing dulu tanya ke dia atas dasar apa? Karena dia memakai ayat Al-Quran. Dia sebelumnya belum memakai Pak. Bos. Iya, dari situ dia temukan kebenaran, salah Pak. Justru dari situ dia temukan kebenaran, salah Pak. Itu adalah kedustaan. Itu bagi Bapak, hak Bapak. Tapi dia punya hak untuk menentukan sikap. Ini bagi Allah, bukan bagi saya.
Paham itu ya menurut Bapak bagi Allah Bapak ya silakan, enggak masalah bagi dia temukan kebenaran di situ. Iya. Mau ngapa? Yang melarang dia menemukan kebenaran siapa? Nah, tidak. Ya, Bapak. Kenapa Bapak sekarang mengklaim dia salah? Bapak menyalahkan. Kok Bapak menyalah-nyalahkan saya menemukan Wah, Pak Sarul sudah kepanasan ini. Pak Sarul sudah kepanasan ini. Dengan pernyataan Pak Sarul, jangan kepanasan dong Pak Sarul. Tenang Pak Sarul. Ketika orang bersedih, Pak Sarul tak perlu kepanasan Pak Sarul. Paham kalau orang tidak Pak Sarul tak perlu kepanasan Pak Sarul. Tidak bisa, Bos. Lebih bijak sedikit Pak Bapak paham Sarul. sendiri ya. Jadi saya tidak punya Tanya Pak Sarul dulu. Pak Sarul, Punya kepentingan Pak Sarul. Pak Sarul kepanasan Pak Sarul. Api dalam diri Pak Sarul padamkan Pak Sarul. Gitu ya? Api yang dalam diri Pak Sarul padamkan Pak Sarul sebelum api itu membakar diri Pak Sarul. Bapak mengerti kita Bapak. Saya mau tanya, minal aidin wal faizin itu jawabkan di akhirat nanti. Jadi ya makanya api yang membara di hati Pak Sarul padamkan Pak Sarul sebelum api itu membakar diri Pak Sarul ya. Oke Pak Bram ya. Masih ada Pak Bram? Ya Bapak. Saya cuma berpesan Pak Sarul, api yang ada dalam diri Pak Sarul dipadamkan dulu Pak Sarul. Hati-hati membicarakan. Apa yang mau Bapak tanya tentang keputusan yang saya buat? Ya. Pak Sarul, pesan ke saudara-saudara Pak Sarul. Saya Pak Sarul lebih Pak Sarul lebih pas. Ayat Al-Quran untuk Pak Sarul yang bijaksana, Anda lebih pas menasihati saudara-saudara seiman Pak Sarul untuk tidak membahas kitab kami Pak Sarul. Itu lebih bijaksana Pak Sarul. Dengan yang lainnya silakan Pak Kasih bicara apa saja. Saya tidak punya. Pak Sarul, iya Pak Sarul. Pak Sarul akan lebih bijak dan lebih dewasa kalau Pak Sarul menasihati teman-teman Pak Sarul untuk tidak menuduh saya orang lain Pak Sarul. Pak Sarul, saya tanya minal aidin wal faizin itu bahasa Arab benar nggak itu? Ana tahu dia itu apa minal aidin wal faizin. Apa? Minal aidin wal faizin itu saya tanya Bapak itu bahasa Arab bukan itu? Minal aidin wal faizin ya bahasa Arab lah. Coba Bapak ke Suriah ke Arab sana ada nggak bahasa itu keluar? Mereka ngerti nggak? Pak, nih dengerin dulu. Bahasa Arab bisa baca Al-Quran bukan parameter orang itu menjadi Islam Pak. Bukan, saya tuh tanya itu. Minal aidin wal faizin itu bahasa Arab bukan? Saya tanya. Artinya benar nggak? Maaf lahir dan batin. Pak Bombo tanya saya, saya tanya Pak Sarul. Minal aidin wal faizin itu artinya maaf lahir dan batin ya bahasa Arab. Itu hanya di Indonesia dan Pak, itu karangan Soekarno, Pak. Apa hubungannya bukan bahasa Arab? Islam? Apa hukum belajar Pak. Bapak belajar, makanya yang sepele aja Bapak nggak ngerti, apalagi Al-Quran. Bapak aja nafsirkan Al-Quran, emangnya Bapak ahli tafsir? Bukan, Bapak caranya orang begitu, kafir Pak. kayak Anda membahas stop, Anda jangan bilang kafir. Siapa yang bilang kafir? Anda sudah dengar Ustadz Das? Anda sudah dengar Ustadz Das? Ya, Pak Sarul juga kafir. Das mana? Karena Anda sudah dengar Ustadz Das? Ustadz Das katakan apa? Sikit-sikit kalian bilang kafir, bid'ah. Anda ini belum paham masalah kafir. Anda jangan bilang katakan kafir. Itu siapa? Kalau Anda bilang kafir, ya dengar. Kalau Anda bilang kami kafir, ya. Saat itu siapa? Das Latif, Ustadz Das Latif. Coba nonton. Ustadz Das Latif yang dari orang. Itu murid saya. Itu murid saya. Begini Pak. Ya murid Bapak. Murid Bapak saja bisa katakan jangan bilang kafir. Maksudnya itu jangan bilang kafir kepada saudara seiman. Kalau Anda memang kafir, Pak. Kalau begitu, Pak. Pak, Bapak punya bahasa kafir. Bapak jangan pakai teknologi orang kafir, Pak. Bapak naik onta. Nggak usah ke Arab. Ya? Tapi Anda tidak mengerti hablum minan nas. Oh, Anda yang tidak mengerti. Anda bilang kami kafir. Ya? Anda yang pakai Arab. Anda kotor. Ya? Pak Sarul. Kami nggak pernah bela agama kami, cuma Anda bilang kami kafir. Pak Sarul, di mana Anda yang punya mulut kotor. Pak Sarul. Tahu nggak definisi kafir apa? Pak Sarul. Pak Sarul. Apa definisi kafir? Pak Sarul. Pak Sarul. Tar dulu. Di luar kelompok kita di mana ada ayatnya? Di mana ada ayatnya pengikut Kristus itu kafir? Di mana ada ayat dalilnya di Al-Quran? Coba.
Di mana? Bukan. Di mana, Pak? Al-Maidah 72 bukan. Di mana dalilnya ada? Al-Maidah 46 baca, Pak. Al-Maidah 46 baca, Pak. Al-Maidah 46 coba Bapak baca. Udah baca belum? Ini satu-satu kalau bicara paham nggak ya? Ya, Al-Maidah 46 Bapak baca dulu. Itu apa, Pak? Coba Bapak jelaskan. Ini banyak nonton. Bombong bisa diam nggak? Saya lagi bicara ini. Pak Sarul, silakan. Bapak mohon maaf. Diamlah kau. Saya akan bacakan di dalam Al-Maidah 72 Bapak ya. Al-Maidah 72 itu jelas. Sungguh telah kafir orang-orang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Saya mau tanya Bapak, mohon maaf, siapa yang ngomong ini? Apa? Siapa yang ngomong ini, Pak? Al-Maidah 72 ini. Maksudnya yang ngomong ini siapa? Yang ngomong siapa? Makanya kalian ini paham dulu Al-Quran itu jawab, apa? Pak. Itu. Yang ngomong siapa? Jawab. Siapa yang ngomong? Jawab, Pak. Jawab. Siapa yang ngomong? Kamu harus tahu dalam Al-Quran itu siapa yang Aduh, bicara. kayak Adit lagi. Bapak, yang ngomong ini siapa? Ngeles lagi. Dengar dulu kalau ngeles bicara. lagi. Bram, saya meragukan kalau Bapak adalah gurunya Ustadz Dahad Latif, ya? Bapak. Pak Sarul, Al-Quran itu dengar dulu, saya mau jawab. Dengar dulu. Perkataan Muhammad, bukan Al-Quran itu bukan wahyu. Inilah bagian kekafiran kalian. Mengatakan wahyu. Dengar dulu. Coba lihat di surat Al-Haqqah. Di Al-Haqqah ayat 40. Coba. Udahlah bro, Anda tidak paham, nggak usah bicara Islam bro. Udahlah. Jangan tidak paham. Bapak aja nggak bisa jawab. Semua pendengar ini akan mengatakan kalian ini aneh gitu loh. Pak Lalu, tolong baca Al-Maidah 46, Pak Lalu. Lalu dia mengatakan guru besar Ustadz Das Latif ini, nanti saya akan tanya nih. Al-Maidah 46 ya? Latif itu iya, Al-Maidah 46. Pak Sarul dengar ya, saya akan bacakan ya. Pak Sarul. 46 ya? Ya. Al-Maidah 46 ya? Baca aja lah. Artinya aja ya, enggak usah baca anunya ya. Ya, langsung artinya aja, Pak. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Pengajaran, Pak. Di situ ada pengajaran dan cahaya. Cahaya itu Yesus. Jadi Pak Sarul, mana yang kafir, Pak Sarul? Mana yang kafir, Pak Sarul? Yang kafir siapa? Siapa yang kafir? Ya bom CS dong. Lakada kafir. Pak, kalau gitu kita Bapak. Nggak usah pakai, Pak. Itu kita Bapak bilang. Gimana sih, Pak? Saya tidak bisa bicara kitab Anda karena kitab Anda tertolak. Loh, buat apa saya kitab bicara Bapak, kitab Bapak bilang menerangi kok gimana sih Bapak? Kitab Bapak tidak tertolak. Kitab Bapak tertolak, tetapi kitab Bapak di situ ya, secara eksplisit mengatakan ya bahwa kebenaran memang ada di Injil, Pak. Nah, yang menolak itu siapa? Itu untuk umatnya Isa pada kala itu. Oh, Bapak iya lagi. Kalau pada saat itu, Pak, ayatnya jangan disimpan, Pak. Kalau untuk pada saat itu, ayat itu jangan disimpan, Pak. Yang namanya kitab suci, Pak. Bapak. Pak Sarul, kitab suci itu untuk selama-lamanya Pak Sarul. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Anda tidak mau dibilang kafir masuk Islam, Pak. Karena definisi kafir itu adalah menolak Islam. Pak, surat Yunus 94 bilang apa, Pak? Surat Yunus 94, Pak. Tahu surat Yunus. Pak, baca, Pak. Tahu Al-Maidah 94. Tapi heran Bapak tidak ada hidayah. Bukan bukalah hati. Pak, baca surat Yunus, Pak. Karena Bapak tidak punya hidayah, makanya Bapak pertahankan kebenaran yang ada gitu loh. Kebenaran yang tertulis itu bahwa di situ kebenaran ada di Injil. Bapak tidak punya hidayah untuk menerima. Loh, itu bukan kalimat saya hanya penyambung firman Allah. Iya, kalau Bapak sudah tahu, Bapak jangan sampaikan, Pak. Loh, kami ini jangan dibilang kafir. Kapan Bapak mau dapat hidayah? Kapan? Loh, saya harus sampaikan. hidayah bagaimana? Ini sambil rabbika bil hikmah.
Hongkong. Tugas Islam itu menyampaikan kebenaran kepada kalian. Perkara kalian tetap kafir, urusan kalian. Pak, kalau begitu surat Yunus 94. Kalau begitu surat Yunus 94, Bapak harus belajar sama kami karena kitab kami duluan, Pak. Kami ini orang dari kitab Taurat, kitab Sabur, kitab Injil yang ciptakan teknologi sehingga Bapak tidak capek-capek naik onta dari Indonesia ke sana ke Arab. Bapak gimana sih? Ya, Bapak jangan bilang kafir dong. Kalau produk kafir nggak dibeli sama saya ya nggak laku juga, Pak. Nggak apa-apa. Kita nggak perlu juga, kafir, Pak. Saya Firman. Salah, Pak. Jangan bilang kafir. Makanya kita gini. Nggak usah alergi dengan kata kafir, Pak. Nggak usah alergi. Betul. Bukan alergi. Ini orang nonton banyak, Pak. Itu pengaruh sekali, Pak. Memang kenapa? Itu pengaruh, Pak. Apa pengaruhnya? Loh, pengaruhnya jelas loh, Pak. Itu bahasa tidak sopan, Pak. Pak, tidak ada masalah. Pak, itu di daerah kami, bahasa itu nggak sopan, Pak. Kalau di daerah kami, Pak, orang berkata kami kafir, itu langsung makan pinang, Pak. Bapak nggak boleh begitu. Itu urusan kami. Allah tidak Iya, tapi Bapak nggak boleh. Ini publik banyak orang nonton. Pak, Bapak boleh memberitakan firman. Masalah ketuhanan, Pak. Masalah Bapak Bom. Masalah ketuhanan bukan urusan Bapak doang, Pak. Urusan semua umat manusia, Pak. Nah, kasih tahu ya. Pak Bom, jangan Bapak kalau mengatakan bahwa bentar Pak Bom. Pak Sarul kalau mengatakan bahwa itu hanya berlaku pada saat itu, ngapain sih ditulis? Nggak dihapus saja. Iya, itu Bapak kan tahu. Bapak kan tahu kitab suci itu ditulis untuk dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Pak. Ya, jadi Bapak sendiri tidak memahami. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak Sarul. Sadarlah Pak Sarul. Ya. Itulah yang namanya Allah memberikan kisah para itu kan kata Bapak. Itu kan kata Bapak. Itu kan kata Bapak. Sekarang Bapak buktikan deh. Bapak buktikan deh. Sekarang begini. Sekarang begini, Pak. Bapak buktikan. Sekarang Bapak buktikan bahwa Al-Quran itu hanya berlaku pada zaman dulu. Mana ayatnya, Pak? Al-Quran. Ya, Bapak. Ayat tadi. Yang Bapak biarkan tidak berlaku pada saat itu. Tolong tunjukkan, Pak. Ya, lihatlah. Kalau Bapak tidak bisa tunjukkan, Bapak hanya menafsir. Silakan Bapak tunjukkan. Lihatlah bagaimana Nabi Isa dan umatnya. Lihatlah bagaimana Nabi Isa dan bukan umatnya. Bapak sekarang Bapak nyeleweng lagi. Tunjukkan bahwa ayat itu hanya berlaku pada saat itu. Tolong Bapak tunjukkan. Jelaslah. Tanpa dikasih tahu. Mana dia tunjukkan dalilnya, Pak. Tunjukkan dalilnya, Pak. Bapak tunjukkan dalil. Bapak kan ahli. Tunjukkan dalil dong, Pak. Jangan hanya bertakiyah, Pak. Ya, tunjukkan dalilnya, Pak. Hati-hati, Pak, kasih ya. Jangan bicara takiyah ya. Iya, kalau tidak mau sebut, kalau tidak mau disebut bertakiyah, Bapak tunjukkan ayatnya, Pak. Tunjukkan dalilnya, Pak. Sudah jelas mengatakan. Tidak jelas, Pak. Kalau Bapak belum menunjukkan dalilnya, Bapak tidak jelas. Bapak abu-abu. Menunjukkan apa? Nabi sebelumnya itu udah, Pak. Tunjukkan, Pak. Tunjukkan. Mana tunjukkan, Pak? Dalilnya mana? Tunjukkan bahwa ayat itu hanya berlaku pada saat itu. Tunjukkan, Pak. Nah, saya kan lagi jawab ini. Dengar nggak sih? Ya, dalilnya, Pak. Kalau Bapak menjawab hanya bertakiyah, hanya menafsir, percuma, Pak. Kasih, dengerin saya. Saya akan menghormati Bapak kalau Bapak menjawab sesuai dengan pertanyaan, Pak. Buka Al-Ahzab 40. Buka. Mana? Coba Bapak bacakan saja. Bacakan saja, Pak. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa dari di antara laki-laki. Dia adalah penutup dari para nabi. Bapak harus kembali kepada nabi penutup. Ini kan penafsiran lagi. Penafsiran lagi. Penutup ya penutup, Pak. Tapi ajaran tidak bisa ditutup, Pak. Keadaan kawan-kawan yang mengaku murtad sementara dia tidak pernah menjadi Bapak. Penutup ya penutup, tapi ajaran bisa ditutup, Pak. Kebenaran bisa ditutup, Pak. Pengakuannya tadi. Makasih, ya, makasih. Tadi alat berapa itu? Makasih. Oke, Pak Bram ya. Makasih. Aduh. Oke, Pak Bapak sudah sangat luar biasa. Tunggu dulu, Pak. Ada ini Pak Sarul. Ayo berapa tadi Pak Sarul? Dulu Pak Bram. Anda masuk Pak Sarul. hanya untuk Pak Sarul. Jelas, Pak Sarul. Kebenaran tidak bisa ditutup, Pak Sarul. Nabi boleh ditutup, tapi kebenaran selama-lamanya, Pak Sarul.
Anda kan udah jelas Semoga Anda mendapat terima Islam itu jalan yang lurus Anda dalam Isa diselamatkan untuk Al-Masih. pernikahan. Surat As-Zukhruf ayat tahu 21. Sok Iya. tahu. Iya. Sok tahu. Kok sok tahu? Makanya belajar Baca, sama Pak. yang benar. Baca bagus-bagus, Pak. Di Orang Al-Fatihah Islam Ihdinas saja, Siratal Pak. Mustaqim. Kalau baca sendiri, Sementara paham di sendiri, surat sesat, As-Zukhruf Pak. Apalagi Bapak sudah kafir. Bagaimana sih, Pak? dikatakan bahwa Sok tahu. Isa Al-Masih itu jalan yang lurus. Ngapain lagi kamu lari-lari ke Nabi Arab? Sudah ditunjukkan Isa Al-Masih itu jalan Udah yang dikasih lurus. tahu. Anda mengatakan Isa Tuhan, kafir Anda. Laqad kafara alladziina qalu inna Oh, Allaha silakan, nggak masalah Pak Sarul. Tapi Pak Sarul lebih kafir tadi. Udah jelas kok. Jadi begitu Pak Yusuf ya. Jadi pembicaraan ini anggaplah guyonan. Ini beban Jadi nih. nggak Ya, usah nggak apa-apa Pak Sarul. Wajar Pak Sarul begitu. Wajar Pak Sarul kepanasan Pak Sarul. Wajar. Jadi Pak Bom Pak Hanya berdialog, kasih hanya tahu. Pak Sarul dengan kepanasan. Wajar Pak Sarul. Karena Pak Sarul tidak mau terima kebenaran Pak Sarul. Semoga api yang ada dalam diri Pak Sarul tidak terlalu membara sehingga tidak akan membakar diri Pak Sarul. Mendengar firman Insya Tuhan. Allah Pak Kasih pun akan mendapatkan hidayah Allah agar tidak terbakar di neraka jahanam. Oh, Sesuai dengan Tuhan Allah. Yesus Pak Kristus. Sarul, Pak Sarul. Masuk neraka, Pak Sarul. Ya, Pak Sarul saya titip Neraka. pesan Pak ya. Nggak, bentar Pak, ntar Pak dulu. Sarul masuk Pak neraka. Sarul. Saya tidak akan mendapat pesan Bentar, tentang Maryam bentar. 71 masuk neraka, masuk neraka. Gini, Kekal. Pak Sarul, gini lah Pak Sarul. Saya tidak akan Kenapa menerima pesan saya dari begini, orang Pak Sarul? kafir. Oke, Begini ya? Pak Sarul. Begini Pak Sarul. Kenapa kami Tapi umat Pak Bambang Nasrani kafir, tidak kan? pernah Karena Bentar dulu Pak Pak Sarul. Bambang kafir, kan? Pak Ya? Sarul masuk Bentar dulu neraka Pak, itu. Pak Sarul. Enggak, Bentar Bambang Pak, biar saya mengakuinya bicara dirinya Pak kafir. Sarul. Ya? Pak Sarul, bentar Pak Bambang Sarul. udah Saya cuma akui nggak dirinya sampaikan. kafir? Hah? Pak Sarul, dengar Pak. Pak Sarul dengar Nanti ya. dulu. Kami Nanti orang dulu Anda Kristen. kafir. Bentar dulu Pak, saya tanya Bapak. Bapak kan orang tua, Bapak sopan lah kalau saya masih bicara Pak. Enggak akui Sebentar dulu aja, Anda Pak. kafir nggak? Dari tadi, bentar dulu Pak. Kalau Anda Dari bicara tadi sama saya Bapak. konsisten. Anda kafir nggak? Anda kafir Pak, ini nggak? saya mau bicara ini Pak. Biar saya bicara. Saya mau bicara Pak. Yang bicara kafir siapa Pak? Jawab dulu. Yang ulang Anda kata-kata kafir kafir. nggak? Pak, saya tidak orang Anda kafir Pak. kafir Saya apa percaya tidak? Yesus. Anda Tidak. kafir apa tidak? Nah, berarti Anda tidak bicara dengan saya, nggak bisa. Karena udah jelas Loh, Allah bentar mengatakan Anda dulu Pak. kafir. Anda katakan Pak Sarul, kami semua Pak Sarul kafir. Pak Sarul, Bentar kalau dulu, Pak. tidak pantas Anda berbicara punya sama bahasa, Pak kami tahu. Sarul, Putar Pak Sarul rekaman, yang Pak. masuk ke sini Pak Sarul, bukan kami yang masuk ke Pak Saya harus Sarul. luruskan orang kafir yang bicara jelek tentang Islam. Oh, tidak berbicara jelek Pak Sarul, Pak justru Sarul. bicara kebenaran Pak Kami Sarul. tidak bicara jelek Pak. Tidak bicara kejelekan Pak jangan Sarul. tambah-tambah, Pak Sarul Pak. yang punya Putar hatinya rekaman. busuk sehingga Pak Sarul memandang Putar itu rekaman sebagai Pak. Kami nggak kebusukan. menghina Bapak. Bapak yang Loh, menghina Pak kami. Pak Sarul, Anda, Pak Sarul, Anda tahu ada nggak dia kok dalilnya. mengatakan Kita tidak bisa bicara dilakukan jelek Pak oleh Sarul. Tuhan. Pak Sarul, Pak Itu Sarul. penghinaan Dengar namanya. dulu, Pak Sarul. Siapa yang menjelekkan Pak Pak Sarul, Pak Sarul? Sarul. Pak Sarul yang Sampai merasa Pak. diri Tidak jelek ada. gitu loh. Paham Putar nggak? rekaman Kita pakai ulang Pak Sarul Pak. yang merasa dirinya jelek, jadi merasa dijelekkan Paham nggak? orang. Waduh, Pak Sarul Dia bagaimana mengambil ini? konklusi bahwa Isa itu adalah Tuhan karena terkemuka. Wah, itu hak kami. Loh, Itu enak hak yang kami. bersangkutan, Pak Sarul. kami. Pak Sarul. Enak Pak, aja. Pak dengar ya. Itu hak mereka, Pak, hak yang Tuhan bersangkutan Yesus Pak mengajar Sarul. kepada Pak Sarul kami, tidak Pak. benar. Pak, kalau agama Anda mengatakan kami kafir itu terserah, tapi Tuhan kami berkata dalam Matius 5 ayat 22. Bapak dengar, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pak, kami tidak pernah berkata Bapak kafir. Kami menyayangi Bapak, kami mencintai Bapak. Tapi Bapak yang mengatakan kami kafir. Bapak harus belajar etika berbahasa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalian udah kafir mau bicara tentang Al-Quran. Wow, keren. Nggak kan? usah Pak pakai teknologi. Kenapa Ini Bapak yang kebakaran ciptakan teknologi jenggot? handphone siapa Kenapa Pak? Bapak kebakaran jenggot? Sebentar Pak Bom. Sebentar Pak Bom. Pak Sarul. Bentar Pak Pak Bom. Sarul, Pak Sarul. kenapa Bapak Pak mengatakan Sarul. orang lain Di kafir? dalam Al-Quran menunjukkan Bentar, Bapak. keilahiannya. Ini fitnah. Saya harus Pak luruskan. Sarul. Biar tidak Pak menyesatkan Sarul. orang. Jadi Pak kalau Sarul. Anda menyesatkan orang, jangan di sini. Ada saya. Paham ya? Pak Sarul. Pak Oke, Sarul. terima kasih, Pak Yusuf, Pak ya. Sarul akan lebih Orang-orang bijak ini- kalau Pak Sarul menasihati teman-teman Pak Sarul ya. Saya nasihatin teman-teman saya di luar, hati-hati mendengar kesaksian murtad-murtad,
apapun koreksi dia tentang Al-Quran menunjukkan ketidakpahaman dia tentang Al-Quran. Ya memang. Jadi demikian. Pak Sarul, jalan yang lurus itu ada dalilnya. Kalau Pak Sarul ngerti Al-Quran, sekarang saya tanya Pak Sarul, boleh? Boleh, silakan. Di mana Al-Quran yang mengatakan harus bersahadat, berarti menunjukkan Islam? Ada. Silakan kalau ada, tapi tunjukkan. Tunjukkan. Mana? Innallaha. Tunjukkan dalilnya. Ih, semangat banget Pak Bram. Sebentar Pak Bram, sebentar Pak Bram. Saya terhadap Pak Bram, sebentar Pak Bram. Jadi silakan, pertanyaan Pak KC itu sama Pak Karunia dapat juga jadinya ya. Ya silakan Pak Sarul. Jangan sekalian aja Pak, mana nama Muhammad bin Abdullah gitu Pak, biar saya jawab. Oh bukan, tidak, saya tidak bertanya itu Pak Sarul. Tidak Pak. Saya bertanyakan, sebentar Pak Bom, di mana? Jangan kalimatnya seperti itulah Pak. Di Al-Quran yang menunjukkan bahwa harus bersahadat gitulah. Silakan bersahadat atas nama beliau. Secara spesifik ya, semua umat Islam sepakat tidak ada ayatnya spesifik, tapi di berbagai tempat ada. Oke? Jadi barang siapa mengharapkan Bentar Pak Bom. Jadi di antaranya innani anallah. Ya, itulah akulah Allah, ini aku Allah. Nah, pada saat di Al-Baqarah 140, wa ma Muhammadun illa rasul. Allah sendiri yang mengklaim dan memeteraikan Muhammad adalah utusan Allah. Udah itulah syahadat. Sebagai utusan Pak, nabi-nabi lain juga sebagai utusan Pak. Betul. Nah, Isa pun utusan sama. Nah, kenapa harus satu orang itu? Kenapa satu orang itu mensejajarkan dirinya? Sekarang saya tanya Bapak. Sekarang saya tanya Bapak dulu, Bapak jawab. Apakah bisa? Kenapa satu itu kan itu? Kenapa satu itu kan? Bukan. Ya. Itu bantahan saya. Sekarang saya tanya Pak Sarul. Kok main bantah? Agama saya kok Bapak yang bantah gimana? Ya silakan Pak Sarul itu, tetapi saya tanya. Bukan kalimatnya, jangan membantah. Sekarang saya tanya Pak Sarul, kenapa disejajarkan Pak Sarul? Sekarang saya tanya. Maksudnya apa nih? Nah, sekarang saya tanya Pak Sarul, bisa tidak saya menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa bersahadat, tanpa menyebut Nabi Muhammad? Sekarang pertanyaan saya, Anda paham Al-Quran dari mana? Bukan saya paham, makanya saya tanya Pak Sarul. Justru Islam itu sekarang justru saya bingung Pak Sarul. Sekarang begini Pak Sarul. Saya lagi jawab, Anda bicara bagaimana sih? Nah, karena Pak Sarul tidak menjawab, Pak Sarul menanya saya kembali. Saya mau jawab, bagaimana sih? Putar, bambu. Dengarin kalau dijawab biar paham, semoga dapat hidayah gitu loh. Jadi keutuhan Islam itu bukan menyetarakan Allah dengan Muhammad. Allah itu mengutus nabinya untuk memperkenalkan ajaran Allah kepada manusia lewat nabi. Gitu, Bos. Allah tidak turun ke bumi. Betul, tidak mensejajarkan Pak Sarul. Tetapi saya tanya, bisa nggak saya menyembah Tuhan langsung tanpa menyebut Nabi Muhammad? Berarti harus melewati dulu Pak Sarul. Hah? Keberatan Anda dengan Muhammad apa? Bukan keberatan Pak Sarul, tanpa. Ngerti nggak? Bisa. Saya bertanya, bisa nggak? Kan begitu. Tidak bisa. Sekarang begini Pak Sarul, saya tanya Pak Sarul. Sekarang begini, saya harus menemui seorang pejabat. Oke, tanpa kita melewati pejabat itu kalau tidak melewati Pak Sarul. Udah, saya jawab ya. Tadi Bapak kasih mengatakan, bolehkah saya menyembah Allah tanpa menyebut Muhammad gitu? Tanpa bersahadat. Tanpa bersahadat, oke. Atau tanpa Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah, titik gitu ya? Yap, siap. Oke. Di dalam agama Islam itu kenapa dikatakan Muslim? Dia melaksanakan syariat. Yang utama adalah sholat. Anda mau nyembah Allah dengan cara apa? Tanpa melibatkan Muhammad. Kami tahu sholat dari Rasulullah, Pak. Bukan dari Allah, Oke, sekarang saya jawab Pak Sarul. Saya tanya lagi. Saya menjalankan semua syariatnya. Ya. Syariat Muhammad saya jalankan. Sholat saya jalankan. Sesuai dengan perintahnya. Seandainya nih Pak Sarul. Tetapi tanpa bersahadat. Kalau bersahadat bagi saya Pak Sarul ya, itu mensejajarkan. Ya, menganggap dirinya Tuhan Pak Sarul. Sebagai jembatan Pak Sarul, itu tidak boleh Pak Sarul.
mengkultuskan manusia itu tidak boleh. Anda bertanya atau berkhutbah nih? Bertanya atau itu bagi saya Pak Sarul, Pak Sarul. Silakan Pak Sarul jawab. Saja. Ya, silakan Pak Sarul jawab dulu. Dalil yang itu Pak Sarul dengar dulu. Dalil yang Pak Sarul saya minta tidak sama sekali Pak Sarul tunjukkan. Berarti Pak Sarul tunjuk juga penafsiran. Innani anallah, ayat Allah. Ya. Oh, itu para rasul Pak Sarul. Apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu. Mana ayatnya Pak Sarul? Tunjukkan ayatnya Pak Sarul. Udah kasih tahu ayatnya kan? Pak. Mana Pak Sarul? Publik tahu Pak. Publik tahu Pak Sarul. Pak Sarul itu benar. Nih. Apa artinya? Aku ini Allah. Pak Sarul tunjukkan ayatnya Pak Sarul. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya itulah syahadat. Nah, mana syahadatnya Pak Sarul? Mensyahadatkan itu kalau saya itu kan pernyataan Pak Sarul, bukan menyuruh bersyahadat Pak Sarul. Terima kasih sebentar. Bapak kan bertanya, saya menjalankan syariatnya semua nih, tapi saya tidak bersyahadat, kan begitu pertanyaan Bapak, oke? Ya. Baik. Ilustrasinya sederhana Pak. Apa nggak usah pakai ayat suci itu Pak? Bapak mau masuk sekolah, belajar aja Pak semua. Laksanakan semua itu 10 mata pelajaran itu, belajar. Tapi gurunya Pak Sarul, gurunya bukan Tuhan saya Pak Sarul. Saya bebas melewati siapa saja Pak Sarul, tidak bisa melewati satu orang. Dengar dulu. Jadi Bapak paham semua pelajaran di sekolah kurikulum itu, Bapak tidak mendaftar ke sekolah itu, ya Bapak nggak bakal dapat ijazah Pak. Betul Pak Sarul, tapi saya tidak menuhankan gurunya Pak Sarul. Kami tidak bicara guru, sekolah. Ya, sekolah saya bicara, kalau sekolah kan menyangkut guru Pak Sarul. Pak Sarul, guru mengajar saya Pak Sarul. Guru mengajar saya Pak Sarul. Saya wajib menghargai, menghormati guru, tetapi bukan mengkultuskan Pak Sarul. Tidak ada. Jadi ilustrasi saya sederhana. Anda tidak mendaftar, itulah syahadat gitu loh. Kalau Anda tidak syahadat, Anda tidak mendaftar. Saya mendaftar gitu. Pak Sarul, saya mendaftar, tapi bukan berarti saya mendaftar kepada Tuhan Pak Sarul. Loh, siapa bilang itu mendaftar kepada Tuhan? Ya, ini kan menuhankan diri Pak Sarul. Sekarang saya tanya Pak Sarul, saya tidak bisa Pak Sarul berhadapan dengan Tuhan Pak Sarul tanpa melewati satu orang Pak Sarul. Apa artinya Pak Sarul? Coba Pak Sarul renungkan. Ya, yang mengatakan berhadapan dengan Tuhan siapa? Kenapa? Yang mengatakan berhadapan dengan Tuhan siapa? Misalnya saya mau menghadapi Tuhan, beribadah kepada Tuhan tanpa lewat satu sosok. Muhammad. Artinya apa Pak Sarul? Loh, siapa yang lewatin Muhammad? Kami nggak pernah lewatin Muhammad. Itu syahadat itu apa? Iya Allah. Sekarang saya tanya Pak Sarul. Sekarang saya tanya Pak Sarul. Pak Sarul dikatakan muslim kalau tanpa syahadat. Biar saya jelaskan dulu. Syahadat itu adalah mengakui Allah yang dituntun oleh Rasulnya, bahwa Allah satu-satunya yang patut kita sembah. Aku ini utusannya. Al-Quran yang aku sampaikan itu adalah firman Allah. Jadi Muhammad bukan persandaran Allah. Itu bagi Bapak, karena Bapak membela. Sekarang buktinya kalau saya tanpa syahadat tidak bisa Pak Sarul. Tanpa sosok satu orang itu tidak bisa Pak Sarul. Berarti artinya apa? Sejajar. Saya tadi tidak ngerti maksudnya Pak Sarul. Terima kasih. Allah itu dituntun sama Rasulnya, maksudnya gimana Pak? Mau menerima syariatnya, tapi dia menolak Muhammad. Bagaimana sih Pak? Wah, saya tidak menolak Pak Sarul, tapi saya tidak mau mengkultuskan. Saya tidak menolak Pak Sarul, saya tidak mau mengkultuskan. Masa sih tanpa manusia kita tidak bisa ketemu Tuhan? Oh, yang mengatakan tanpa Muhammad manusia itu Pak Sarul kan pernah bilang manusia itu Nabi Muhammad itu kan juga manusia Pak Sarul. Anda tidak mengatakan seperti itu. Anda tidak mengatakan seperti itu. Iya, saya akui betul. Tetapi faktanya Pak Sarul, kita bicara fakta Pak Sarul. Kita bicara fakta Pak Sarul. Silakan. Apa faktanya? Faktanya, saya tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bersyahadat, tanpa mengkultuskan satu nama itu Pak Sarul. Jangankan Anda menjalankan syariat, Anda menjadi orang Islam pun nggak bisa kalau Anda tidak bersyahadat gitu, Bos. Nah, artinya apa Pak Sarul? Artinya apa? Kenapa kuasa Tuhan dikekang sama manusia?
Di mana Kenapa? itu? Di mana? Kenapa kuasa Tuhan dibelenggu oleh manusia? Nggak, saya Tanpa mau nanya ke manusia Bapak nih. itu. Nggak, biar jelas. Biar jelas, apa yang Bapak Sudah pahami jelas Pak tentang Sarul, syahadat? apapun penjelasan Pak Sarul, saya tidak bisa menolak Pak Sarul, Enggak, tetapi bagi biar saya sama pahamnya, itu biar kita adalah nggak muter-muter, Pak. Makasih. mensejajarkan Diam dulu, Pak, diri. diam. Pak, diam dulu, Pak. Apa definisi yang Anda dapat tentang syahadat? Apa, Pak? Coba silakan. Definisinya ya, silakan Pak Sarul sendiri yang menyimak tanpa bersyahadat. Biar sama. Jadi Bapak jangan membahas sesuatu yang Bapak tidak pahami. Itu maksud saya. Saya bukan membahas, saya menanya Pak Sarul. Pertama saya tanyakan di mana ayatnya Pak Sarul tidak bisa menunjukkan. Ya kan? Nah, Pak Sarul mengatakan. Pak Sarul mengatakan. Dalilnya mana? Nah, dalil mana? Dalil ayat berapa? Dalilnya mana? Maksudnya di mana itu Dalilnya Bapak? mana, Pak? Di Al-Baqarah, An-Nisa, Maryam atau di mana gitu loh supaya dibukain. Supaya bukan hanya asumsi aja. Mentang-mentang bahasa Arab terus nanti ini ayatnya gitu loh Bapak. Dengar nggak? Saya bilang surat Taha ayat 14. Di situ ya, saya akan bacakan Bapak biar lebih enak. Ya, baca Pak. Ya, lalu baca. Nah, gitu. Pak Sarul diam. Silakan. Surat berapa, Pak? Taha ayat 14. Halo? Sunyi sekali. Halo? Yup. Oke, sorry, sinyal saya kurang bagus. Iya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Iya. Cuma Tuhan Mana saja baru Muhammad nabinya ya? mana? Ya. Mana Al-Imran ayat 144. Di sanalah pengakuan Allah bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, utusan Pak, bukan bersahadat. Utusan itu Pak, ini Pak ya logikanya Pak. Utusan nih Pak, ya dia datang. Enggak, apa yang Begini Pak, begini Pak, Bapak dengar dulu. Bapak mengutus seseorang untuk ketemu saya Pak. Saya terima utusan itu Pak. Tetapi apakah saya langsung harus melewati yang bersangkutan ketemu Bapak? Saya berdasarkan utusan Bapak, saya ketemu Bapak kok. Pesan-pesan utusan Bapak saya terima kok. Oh, bahwa jam sekian kamu ketemu Pak Sarul ya. Oke, saya ketemu Pak Sarul. Nggak masalah. Tanpa lewat utusan itu juga, saya bisa ketemu Bapak langsung, Pak. Oke, baik. Bapak mengenal Allah dari siapa? Saya mengenal. Loh, Bapak bilang kita dapat. Bapak bilang sendiri, Pak ya, dalam teman-teman Bapak juga, kita dapat mengetahui Tuhan kita atas kuasanya. Tuhan itu zat tidak dapat dilihat. Ada, tapi kita dapat melihat kuasanya. Ada angin, ada bumi, ada matahari. Disitulah saya mengenal Bapak, mengenal Tuhan, Pak. Pak Karunia, jangan bawa teman-teman saya. Dasat Latif aja murid saya. Nah, sekarang segini. Ya. Bapak, zat itu apa, Pak? Jangan membahas sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan iman. Nah, ini bukan menyangkut iman, Pak. Ini menyangkut materi sekarang yang sedang kita bahas, Pak. Nggak ada hubungannya. Ada korelasinya, Pak. Bagi Bapak tidak ada karena Bapak tidak bisa menjawab. Bapak bilang tidak ada korelasi. Mutar-mutar. Nah, sekarang menyangkut dulu masalah syahadat. Oke, silakan. Jangan terlalu tinggi bicara. Tunjukkan dalilnya. Lah gimana sih, Pak? Makanya mohon maaf, Pak. Di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu, Pak, saya kasih tahu atau tidak, mereka tetap aja kafir. Gitu loh, Pak. Jadi enggak usah berdebat gitu. Enggak masalah, Pak. Enggak masalah. Bagi saya Bapak itu tepat, Pak. Saya menjelaskan kepada Bapak tidak akan beriman. Allah sudah bicara itu. Bukan, itu kan alibi Bapak, karena Bapak tidak bisa menjawab. Karena Bapak tidak bisa menjawab, maka Bapak beralibi seperti itu. Itu senjata terakhir Bapak.
Kalau Bapak mengatakan saya tidak menjawab, itulah keadaan Dalilnya Bapak. Sesuai yang mana? dikatakan Allah, innal ladzina Dalil, kafaru Pak. sawa'un 'alaihim a anjartahum am lam Ya, tunzirhum dalilnya la mana? yu'minun. Oke, Pak Bram ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Pak Bram ya. Oke, Pak Bram, karena nuansa saya untuk Pak Bram tadi. Pak Sarul, mohon maaf. Berarti Pak Bram ya. Pak Bram waktu mengucapkan kalimat syahadat itu bukan agama Islam, Pak ya? Pak, siapapun yang mengucapkan syahadat, kalau dia tidak sholat, dia kafir secara nyata. Baca Berarti itu atau banyak juga dong orang-orang Islam yang tidak sholat, mereka kafir juga gitu, Bapak? Oh iya jelas, Pak. Emang gampang. Anda pun meninggalkan Islam karena nggak kuat dengan sholat. Bapak-bapak yang dengar itu, kalau nggak sholat itu Bapak, kafir. Bapak selama hidup Bapak belum pernah meninggalkan sholat. Pak Sarul, terima kasih. Tuh Pak Sarul bilang. Bapak betul tidak pernah meninggalkan sholat setelah akil balik? Saya akil balik dari sampai akil balik hingga saat ini satu waktu pun tidak pernah, kecuali saya mati. Tapi saya belum mati kan? Aduh, saya enggak berani mengaminkan apa yang Bapak sampaikan. Ya, Bapak apa Anda amini? Anda orang kafir nggak bisa, Pak. Iya, Bapak terlalu sombong kalau kayak gitu, Bapak. Bilang enggak pernah meninggalkan sholat sejak akil balik. Anda Bapak terlalu sombong, mohon maaf. Bapak terlalu sombong. Serius, Pak. Sejak Bapak bilang sejak akil balik Bapak tidak pernah meninggalkan sholat. Itu terlalu sekali, Bapak, mohon maaf saya bilang. Bohong, Bapak. Saya mohon maaf lah, berani saya bilang Bapak bohong. Saya kemarin itu Bapak, saya kagum loh sama Bapak itu ya. Bapak itu santun, terus Bapak itu Kita percaya saja sama pembohong. Kita percaya saja sama pembohong. Anda kan masuk Kristen karena Anda mengaku saya tidak kuat melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya apa? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang tanya begitu? Itu Pak Lalu di sampingmu itu. Tanya itu pengakuannya semalam itu. Loh, semalam kapan Bapak saya ngomong? Jadi kekafiran Anda lah menunjukkan Anda gitu loh. Bapak, semalam kapan saya ngomong Bapak saya enggak kuat meninggalkan sholat? Saya menjadi orang Kristen karena pada saat saya masuk. Masya Allah, Bapak ini, aduh Tuhan. Saya sudah Anda telah berdusta. Bapak yang berdusta. Saya enggak berani. Bapak terlalu bohong. Bapak bohong. Kalau Bapak berani sejak bilang akhir balik Bapak tidak pernah meninggalkan sholat. Lalu Pak Sarul bilang kalian kafir. Mau taruhan apa dengan saya? Anda mengaku pada kesaksian Anda, saya tidak kuat melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Loh, Bapak saya belajar di Islam aja, Pak. Meninggalkan satu kali sholat itu 40 tahun loh amal ibadah kita tidak diterima, Bapak. Satu saja Anda meninggalkan sholat kafir. Jadi gitu, Bos. Nah, berarti begini Pak ya, bentar. Saya lebih baik kafir ya, teman-teman saya bertemu dengan Tuhan. Pribadi Tuhan yang luar biasa yang hidup, yang mengerti, yang peduli akan kehidupan saya gitu, Bapak. Ini nggak ada urusan. Yang jelas. Ya makanya saya bersyukur Bapak saya jadi orang kafir. Ya, karena saya sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Murtadin itu tempatnya kekal di neraka. Selesai urusannya. Ya, neraka bagi Bapak. Tapi saya percaya kalau di Pak, mohon maaf, saya punya keyakinan gini, Bapak. Saya mohon maaf. Sekalipun saya di neraka, kalau ada Yesus di situ, neraka bisa jadi surga, Bapak. Nah, mohon maaf itu yang saya imani. Urusan Anda. Bentar Pak Lalu. Ini kita ambil poin malam ini Pak Lalu. Perkara Anda itu Kristen pada saat ini urusan Anda. Saya Muslim. Pak Sarul, malam ini luar biasa Pak Sarul ya. Kita dapat poin bahwa orang yang meninggalkan sholat satu kali pun berarti menurut Pak Sarul kafir ya. Nah, dengar ya teman-teman ya yang ada di luar sana ya, dikafir-kafirkan Pak Sarul ya yang meninggalkan sholat satu kali ya. Saya kasih tahu hadisnya. Terima kasih Pak Sarul, terima kasih Pak Sarul. Terima kasih Pak Sarul. Ini bukan orang kafir ya, bukan orang beriman ya. Ini pernyataan Pak Sarul ya. Siapa sengaja meninggalkan satu waktu sholat, sungguh dia telah kafir. Barang siapa sengaja meninggalkan sholat satu kali pun sengaja meninggalkan sholat kafir Pak Sarul ya. Dengarkan teman-teman yang ada di luar sana ya. Anda sudah dikafir-kafirkan Pak Sarul. Kalau Bapak emang udah kafir Pak, nggak usah saya bahas Pak. Oke, nggak apa-apa kita dibilang kafir, terima kasih. Yang penting kita sudah punya Tuhan yang hidup. Apa masalahnya? Yang peduli akan kehidupan kita. Nanti naik onta Pak. Nanti naik kalau Singapura naik onta Pak ya. Jangan naik barang orang kafir. Oke Pak Sarul, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Ya, naik onta Pak. Lalu Pak Bombol, Pak Kasih dan Pak Bram, Pak Manebulu.
kalau ada yang kurang berkenan, inilah komunikasi, ada tensi, Siap. ya. Semoga kita Iya, tetap Bapak, terima menjaga kasih banyak. Indonesia yang aman dan sentosa. Amin.